Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana daiman minas santriyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, wabil khusus Murabbil Ma'had Darul Hikmah, beliau Kiai Haji Supandi beserta seluruh keluarga besarnya, beliau yang kami muliakan Kiai Haji Nur Khalis, yang juga mudah-mudahan keduanya kelak menjadi imam kita di surga, amin. Bapak Camat serta forum pimpinan kecamatan, Bapak Kepala Desa, segenap keluarga besar pesantren Darul Hikmah yang insya Allah salah satu santrinya kelak ada yang menjadi penggantinya Pak Jokowi, amin, jadi presiden ya. Beruntung jenengan jadi tiang bayi kanan, Mbak, beruntung sekali. Kenapa? Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Besok itu di akhirat semua dimintai pertanggungan jawab kecuali satu, orang wai kanan ya. Orang wai kanan itu lolos masuk surga, fi jannati yatasa'alun. Jadi untung, makanya besok kalau bisa orang-orang dari luar kanan suruh hijrah ke sini, karena inilah ashabul yamin yang disampaikan oleh Al-Quran, los masuk surga bi ghairi hisab. Jamaah rahimakumullah, kalau hari santri diperingati itu artinya ada momentum dari seluruh penduduk negeri ini mengakui keberadaan pesantren sebagai salah satu bidang daripada kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dicatat. Kalau sekarang ada institusi TNI, Polri, itu dulunya lahir dari rahim TKR. TKR itu beberapa komandan divisinya Kiai Haji, Pak, termasuk Kiai Haji Sam'un, Kiai Haji Aruji Artawinata. Itu adalah komandan divisi yang membawai 10.000 pasukan yang kemudian dilebur menjadi TNI. Bahkan kalau kita mendengar Kiai Subki Paraan yang terkenal dengan Kiai Jalin ini loh, Kiai Jalin, beliau termasuk Panglima Besar Sudirman, mendapatkan ijazah wirid sekaligus dorongan spiritual untuk terus mengobarkan semangat anti penjajahan saking gemblengannya Mbah Yai Subki. Makanya Jenderal Sudirman itu tidak pernah tertangkap oleh Belanda. Salah satu keistimewaan apa? Dawamul wudhu, gak tahu telat wudhu, Pak. Jadi saat ini enten tentara, polisi kok gak tahu wudhu, berarti duduk muridnya Jenderal Sudirman. Asli itu. Makanya kalau kita di Museum Sudirman di Jogja, di sana ada sajadah, ada Al-Quran, ada tasbih peninggalan beliau, tidak pernah lepas. Saat ini sampean goleki kiai, polisi, TNI gak tahu enek sing gawa tasbih.
gawanane HP. Jadi duwe nomor malaikat di dewi-dewi ini, miss call tentang malaikat. Nah, Barat sebagai negara penjajah dulunya, Barat itu sampai saat ini nggih penjajah dan banyak. Makanya Pak, tapi ini sak gelas 50.000 Pak, gara-gara Barat. Ayam goreng tepung di pinggir jalan gerobak itu, satu porsi geprek itu 8.000. Tapi begitu ayam tepung diolah oleh Kentucky Fried Chicken 40.000 Pak. Di Barat itu larang. Potong rambut 10.000 Pak. Tapi begitu diberi nama barbershop 200.000 Pak. Sak pijeting. Nah, apa artinya? Nisbat Barat itu nampaknya belum bergeser sebagai bangsa yang superior, sebagai bangsa yang merasa tinggi, merasa hebat. Tapi Barat ternyata trauma kalau menghadapi bangsa Indonesia Pak. Trauma. Karena di dunia ini belahan manapun, Arab, Afrika sampai Amerika Latin, nggak ada yang pernah melawan tentara Barat sampai menewaskan jenderalnya kecuali Indonesia Pak. Saman golek ini fakta sejarah. Loh, enten Kiai Imam Murtadho niku. Masya Allah niki ponakan kula mboten semerem niki, ya Allah. Niki masya Allah niki garwane ya Imam Murtadho niki garwa sing paling pelit Pak. Soalnya gak mulai bojone wayo. Guyon-guyon Imam Murtadho niki. Masya Allah. Jadi kenapa dikatakan demikian? Ada dua peristiwa yang membuat bangsa Barat itu trauma terhadap bangsa Indonesia. Pertama adalah perang Diponegoro. Perang 5 tahun yang dikenal perang Jawa, yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro, memobilisasi kiai dan santri ketika itu. Hingga Belanda bangkrut, seluruh aset yang dikuasai Belanda di negeri ini termasuk Freeport diserahkan kepada sekutu Inggris dan Amerika. Itu ijole kalah perang Jawa itu Pak, bangkrut. Nah, salah satu komandan perang daripada Pangeran Diponegoro itu adalah mbah saya, Mbah Ilyas. Beliau dari Banten ditugaskan di wilayah Kediri, Ringin Agung. Kenapa kok Ringin Agung? Karena Ringin Agung itu letaknya dekat dengan pusat konsentrasi Belanda, pabrik gula cukir Jombang. Ringin Agung cukir itu cedek. Hingga ketika itu pondok Ringin Agung itu dikamuflase sebagai pesantren, padahal isinya itu gerilyawan Pak. Isinya itu tentara jangan-jangan. Termasuk mbah saya itu Mbah Ilyas. Kalau siang maca yawae dhewe mengkamuflase sebagai petani Pak, nggawa kacul, nggawa arit teng sawah. Sore ngajar ngaji TPQ cara sakniki. Malam hari mencari sasaran ke Cukir, ke Mojowarno. Minimal konon katanya suwengi niku entek nyawa telu Pak, mesti mulai kudu entuk oleh-oleh. Nugel dendase londo telu niku. Nah, kemudian setelah selesai operasi, subuh sudah di pondok ngimami subuh. Hingga tidak kelihatan kalau dia itu gerilya, tapi dia itu adalah santri. Kenapa? Gak pernah kelihatan. Wong biyen niku lek melaku, Pak, ora kaya wong saiki. Cukir Ringin Agung itu sejarak sekitar 60-an kilo. Itu kurang dari satu malam sudah PP, Pak. Kenapa? Wong biyen niku lek mlaku dibarengi malaikat loh Pak. Dibarengi malaikat kayak sapu angin Pak. Melayu Pak. Masya Allah. Makanya santri-santri sekarang itu harus mengikuti apa yang sudah diwasiatkan oleh para salafus sholihin, termasuk yang dalam kanuragan ini kudu duwe ora tedas papak palu ning pandhe awake dhewe niku. Wah, Masya Allah, harus punya itu. Karena ini juga penting. Dan Belanda trauma dengan perang Jawa itu Pak.
Yang kedua, Belanda itu tidak berani menjajah kembali secara langsung karena ada satu peristiwa yang dahsyat yang tidak diduga-duga. Kiai Bambu Runcingnya Yai Subki digerakkan di Surabaya oleh semangat resolusi jihad Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Bayangkan itu, Pak. Orang duwe bedil, orang duwe meriem, enak ekor meriem belina, Pak. Ning apa yang terjadi? Sekutu. Berarti sing mlebu rene yang kedua itu bukan Belanda, tapi sekutu. Sekutu ini kalau zaman Kanjeng Nabi jenenge Al-Ahzab. Al-Ahzab itu zaman Kanjeng Nabi. Jadi keroyokan itu sudah ada dari dulu, Pak. Nyuwun sewu, kalau rada kepengin nggenahne titik. Orang-orang kafir itu senengannya keroyokan. Ahzab. Makanya untuk agresi kedua bukan Belanda uno-uno, enggak, sudah enggak berani. Tapi sekutu dipimpin oleh Inggris. Inggris itu kan kampion perang, Pak. Jagonya perang. Tapi masuk ke Surabaya kaget. Lah kok mobilnya si Jenderal Malabi diledakkan oleh salah satu santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Pak. Meledos, Pak. Masya Allah, meledos. Sampean tahu kiai-kiai itu, Pak? Jadi pernah ada satu kisah dari Malang, itu sudah diserbu oleh pasukan Belanda, sekutu. Mbah Yai Maskur, pimpinan NU, itu nyacai Merang nih loh, Pak. Merang, tahu Merang sama? Merang, Merang nih. Merang itu apa damen ya? Dicacah. Ternyata beliau itu nyacai perang itu menjadi beberapa potongan, ribuan jumlahnya. Lah kok berubah menjadi tentara bentuknya, Pak. Yang kemudian London itu ndelok tentara samurai lari terbirit-birit mulai teng Ambarawa Jawa Tengah, Pak. Padahal itu dari Merang, Pak. Saya gak percaya, wis toh sakniki Merang nggih sampo, Pak. Inilah kehebatan santri, inilah kehebatan pesantren. Dua peristiwa perang di Ponegoro, resolusi jihad Mbah Yai Hasyim Asy'ari membuat bangsa Barat trauma, Pak. Apakah kemudian mereka berhenti untuk menaklukkan santri? Jelas tidak, Pak. Lantardo niku selalu ada. Lantardo ora rela, ora ikhlas, itu selalu ada, Pak. Teng donya niku ora usah kita niku gawe istilah apapun. Orang itu lek gak seneng selalu munculkan ketidaksenangan dan mewariskan kepada keturunannya. Gak seneng. Apalagi kok budaya santri. Akeh sing gak seneng, Pak. Contoh, maaf, pemerintah kita sendiri, Pak, mengakui keberadaan pesantren sik tas-tas niki lho, Pak. Sik buru-buru niki begitu diproklamirkan. Yang memproklamirkan kok negara ini adalah santri, Pak. Mbah Karno. Soekarno niku sinten dia ini? Pertama, dia murid lek mboten klentu adalah Umar Said Cokroaminoto. Itu santri Hasan Besari, Pak. Kalau Soekarno bisa pidato, Soekarno bisa menjadi penulis, Soekarno bisa menjadi orator, itu plek niru Pak Cokroaminoto. Niku murid guru pertama sekaligus mara tuane. Pak Cokro niku gadah yoga punya anak jenenge Utari. Dinikah karo Pak Karno. Belum sempat punya anak, pisah pindah teng Bandung untuk Bu Inggit. Mbok Rondo. Rondo niku wah jan tenan. Wong neh diupeni sak anake wah jan niku jan pengasuh. Nah, di Bandung dia menjadi murid daripada seorang pemimpin persis Hasan. Ketika Soekarno niku dibuang di ND, sing ngopeni keluarga Pak Karno di Bandung. Ini sejarah loh, Pak. Kiai Hasan, Pak. Hasan tuh yang punya kitab tafsir dulu.
Ketika Pak Karno merumuskan Pancasila di ND yang menjadi kontributor untuk dialog, untuk sharing, Hasan iki nyoto. Begitu dibuang ke Bengkulu, entuk mantune kiai bisa Kiai Hasanuddin, bapake, ibuke jenenge Khadijah. Lah pasangan Hasanuddin iki gak ada anak jenenge Fatimah. Dipek bojo kali Pak Karno. Kenapa? Fatimah waktu itu kan orang Sumatera itu kalau ada anaknya itu khatam Quran kan diupacarai. Dia khatam Quran diupacarai, Pak Karno roh langsung dijaluk dadi bojone. Namanya dijawakan menjadi Fatmawati. Apa enek wong Sumatera jenenge Wati akhirnya ndak ada. Wati itu ya Jawa. Fatimah itu dari Bengkulu, bapak jenenge Hasanuddin, keturunan kerajaan Siak Melayu, Pak. Kemudian ketika menjelang kemerdekaan, jenengan pergi ke Jakarta. Itu ada tempat para habaib. Habaib di Jakarta itu adalah guru Pak Karno, guru spiritual yang kemudian menjadikan Pak Karno luas wawasan spiritualnya dari NU, Muhammadiyah, persis loh, tadi siji Pak. Itu Pak Karno. Lah Pak Hatta, ini kan proklamator toh Pak. Ini juga santri Pak. Jenenge sapa Pak Hatta bukan santri. Asli rakyat Procok jenenge Muhammad Attor. Attor ternyata apa? Wali. Mbak Syekh Abdurrahman niku mursyid Thariqah Naqsyabandi Qadiriyah wonten daerah Sumatera Barat Batu Hampar. Jadi kalau di Jawa Timur ada Tebu Ireng, kalau di Sumatera Barat ada Batu Hampar, tempat para kiai-kiai Thariqah. Dan Hatta adalah cucu mursyid Thariqah Naqsyabandi Qadiriyah. Krono gak mondok sekolah nang Londo dadi gak enek kiyaine, kan hanya itu aja Pak. Berarti proklamatornya saja tersentuh oleh pesantren. Tetapi ketika itu karena kuatnya pengaruh Barat, pola pendidikan kurikulum pesantren tidak diadopsi menjadi pendidikan nasional. Jadi pesantren di sana, Diknas di sini sering gak ketemu Pak. Sampai ijazah pesantren gak diakui Pak. Diakui ini baru tahun-tahun 80, 90, bertahun-tahun gak diakui. Jadi lek kepengin iso dadi PNS, ya aja nyantri, ora kanggo. Makanya santri tidak patah arang, gak dadi PNS, gak patek. Bener gitu Pak. Loh, tenang. Buktinya apa? Mereka sandalan, mereka bangkian, mereka sarungan, tapi mereka eksis di sektor usaha yang tidak bergantung kepada pemerintah. Apa? Wirausaha entrepreneur. Roto-roto santri niku entrepreneur. Tenang. Saya kemarin ke Kefamanu Pak, Kefamenanu, perbatasan Napan Timor Leste. Ketemu para alumni saya, santri-santri dari Demak yang sarungan menguasai sektor bisnis di sana Pak. Masya Allah. Kapan hari ke Fatwa, ke Papua, para santri menguasai pasar Pak. Lah kok nang wahi kanan, para kiai ini kok Jawa kabeh, santri kabeh. Loh. Itu tidak ada yang dukung dari pemerintah. Asli tumbuh dari bawah, dari kemampuannya sendiri, dari kepercayaan dirinya yang tinggi. Karena santri itu, jangan, PD-nya ketinggian Pak. PD-nya santri itu ketinggian. Kenapa? Mereka itu terbiasa hidup rizki itu minal kasab duna minan nasab. Apa? Mencari, ikhtiar, berusaha, golek. Saya ini punya santri abah saya. Dulu waktu di pondok itu namanya Nasimin. Santri zaman dulu itu kan gak ada yang dapat pesel dari orang tuanya Pak.
Enggak kayak santri saiki Majabaya kayak horeng kabeh. Ora gelem masak dhewe, ya ora gelem umbah-umbah dhewe. Ini terlalu cengeng santri-santri itu. Sudah harus dikembalikan pada rohnya santri mandiri, masak dhewe, gendok dhewe, umbah dhewe, nangis dhewe karepmu wis. Dadi Nasimin itu dulu gendok dhewe, gak tahu dikirimi wong tua. Begitu pulang ke rumah, dia tuh di pondok dulu senengane gawe ramuan jamu. Namanya Mbah Ruslan. Mbak Royhan namanya Mbah Royhan. Itu suka bikin jamu. Lah, si Nasimin itu suka belajar sama beliau. Pulang ke Kroya, daerah Cilacap. Lah kok jadi pengusaha jamu yang gede. Jamu Jaya Guna waktu itu namanya. Haji berganti namanya Haji Kamal. Karena jamu kurang prospektif, aset yang dihasilkan dari jamu dialihkan ke usaha pom bensin, lalu juga ada usaha pertukuan supermarket, Pak. Jadi kalau sampean ke Cilacap arah Purwokerto Buntu itu ada pom bensin, ada supermarket, itu miliknya juragan asli santri, Pak. Alhamdulillah. Ini santri. Ada seorang santri yang sukses punya pom bensin 17, perusahaan perumahan gede. Saya tanya, bagaimana kau memulai usaha? Ternyata dididik dari Masya Allah khitanan, Pak. Jadi waktu khitan dia dapat sangu, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya kepengen sepeda. Wes lek awakmu kepengen sepeda, aha, nanti 4 bulan sepeda kamu dapat, uang kamu utuh. Dia menahan, dia berpuasa untuk tidak menikmati sepeda. Dia bertahan 4 bulan, sepeda ditukok nih. Lalu disampaikan, nak, ini sepeda, uangmu utuh. Loh, bagaimana kok utuh? Iya, ini saya putar sewa tanah untuk nanam padi, hasilnya tak belikan sepeda, modal utuh. Itu pelajaran pertama. Lalu satu saat ngomong sama bapaknya, Pak, ada teman saya tertarik sama sepeda saya. Loh, kalau untuk jual, di situ dia SMP sudah jual beli sepeda. Begitu SMA naik jual beli sepeda motor. Begitu mahasiswa beli bemo, belanja sayuran di Batu, jam 3 pagi, jam 6 bemonya dipakai angkut penumpang, dia kuliah. Dari situ sekarang menjadi pengusaha besar. Makanya santri nggak takut dengan istilah. Sampai lihat, ada santri protes harga BBM naik. Tidak ada sampai itu loh. Santri pondok pesantren se-Indonesia turun ke jalan protes BBM naik. Tidak ada sampai cari. Ada santri sampai itu loh protes demo menurunkan presiden. Tidak ada. Karena apa? Karena santri itu seperti lautan, Pak. Siapapun orangnya masuk laut itu mesti suci, Pak. Artinya apa? Siapapun orangnya kena sentuhan santri, insya Allah mlebu swarga. Lho coba, Pak. Wes toh bentuknya kayak apa? Makanya santri gak terpengaruh, nggak pernah protes, nggak pernah demo. Ujuk-ujuk wakil santri jadi wakil presiden. Nah itu lah, Mbak Ma'ruf Amin ini sopo terus yang jago di partai ya enggak, kan itu. Siapa? Kesantriannya beliau dipilih menjadi wakil presiden, dan akan datang ini yakin harus santri lagi, Pak. Amin. Sopo? Ya aku kira-kira itu lah, Pak. Siapa? Wallahu a'lam. Kenapa? Kok BBM? Santri itu punya konsep, Pak. Konsep yang sederhana, yaitu wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dipegangi betul, Pak, bahwa Allah itu selalu menurunkan rezeki yang tidak terduga-duga. Contohnya begini, saya punya teman santri namanya Haji Ahmad, dia pengusaha alam. Satu saat ada order dari Korea,
untuk mengirim arang dalam jumlah puluhan tontonan pokoknya. Tapi dia bingung, nggak ada bahan baku, Pak. Nggak ada kayu. Wes, jelas nggak mungkin bisa kirim arang. Apa yang terjadi? Jam 2 malam ditelepon temannya. Ji, ini ada pekerjaan. Apa? Tadi malam kena puting beliung kebun saya, kebun cengkeh. Coba Ji, kamu ambil semua, sudah bersihkan sudah kebun itu. Alhamdulillah Pak, gudang garam itu kan punya kebun cengkeh di Licin Banyuwangi, Pak. Kena puting beliung. Yang ambil, yang Pak Haji pengusaha itu gratis, Pak. Min haitsu la yahtasib. Kemarin ada gerak jalan apa Golkar di Lampung Timur. Datangnya belakangan, Pak, namanya Edi, santri saya. Ambil kupon cuma 2. Lah kok malah dapat hadiah Yamaha Mio asli itu min haitsu la yahtasib. Yang borong kupon gak dapat apa-apa. Dia cuma 2, datangnya telat, gerak jalannya paling 2 meter, Pak. Dapat Mio min haitsu la yahtasib. Ayah Kiai Supandi ini, pondok sebesar semegah ini, yakin lek ditakoni dalam bentuk akuntansi dia nggak bisa jawab. Keng putihnya min haitsu la yahtasib. Semua min haitsu la yahtasib. Itu doktrinnya santri. Makanya ketika bahan bakar naik, santri nggak bingung karena punya kepercayaan ada rezeki lain yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa? Wis janjine ngono kuwi. Wong awake dhewe mbiyen urip ya ora njaluk. Gusti, kula sampean tekane teng donya, sampean tahu kelingan ngono. Kita datang kan ya semuanya takdir Allah. Ini sama Allah sudah disiapkan, Pak. Siapkan sudah disiapkan. Min haitsu la yahtasib doktrin yang dipegang oleh santri, hingga seperti apapun santri itu dia tetap la haula wala quwata illa billah. Nah, ada pertanyaan, apakah pesantren itu pendidikan yang kekinian? Bukan. Pesantren itu ada sejak manusia ada. Oke? Oke, siap. Ya, pesantren itu ada sejak manusia ada. Yaitu apa? Awake dhewe gak kelingan, Pak. Biyen tahu nyantri di pesantren namanya pesantren Baitur Rahim. Sik kelingan sampean. Kita ini dulu pernah jadi santri, semua manusia jadi santri, mondok di pesantren Baitur Rahim selama 9 bulan 10 hari. Itu pesantren kita. Pengasuhnya yang punya pesantren namanya Al-Ummahat, para ibu, bapak gak ganggu, Pak. Gak ganggu. Makanya Rahim nisbah kepada Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah. Artinya apa? Pesantren mendidik dengan pendekatan kasih sayang. Sama delok kiai itu, Pak. Ono santrine datang ke pondok nggak bawa biaya, malah dikai pekerjaan, sugih dikai dalan, mulai randuwe sangu disangoni, Pak. Baitur Rahim, Rahman Rahimnya kiai, Pak. Sama delok. Dulu itu kiai-kiai itu mesti, Pak, santrinya itu makan bareng-bareng dengan Pak Kiai di rumahnya Pak Kiai. Kenapa? Sifat Rahman Rahimnya ada dalam Baitur Rahim. Maka konstruksi rahim itu seperti kelapa. Ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada daging kelapa. Kokoh fi dzulumati salas. Nah, santri ini namanya janin.
Mereka mulai mendapatkan ilmu di usia 120 hari. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, tsumma yursalu ilaihil malak fayanfahu fihir roh. Jadi awake dhewe iki Pak, Bu, mulai belajar nang pesantren duwe ilmu ketika usia 120 hari datang malaikat memberikan nyawa. Jadi begitu nyawa gandeng karo jasad, disitulah ilmu mulai diberikan. Apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Dicatat di dalam lembaran roh itu rizkinya, jatuh temponya, pekerjaannya, nasib buruk dan baiknya. Masya Allah. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang sekarang sudah menyiapkan harta terbaiknya akan diberi nasib yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disiapkan pasukan surbane Dik. Nah, ayo sini Dik, sini Dik. Nah, maju dulu sini. Nah, yang putri mana? Nah, sini Dik. Nah, sini. Nah. Ada yang putri. Nah, oh ya. Jejer aja, jejer langsung ke tengah nanti ya. Nanti sambil kita sholawatan. Maju dulu sini Mas, naik. Mas satu naik. Saya ngawali, oke? Sini. Nah, minimal podo kalau niki, oke? Minimal ya, jangan kurang ya. Minimal. Shalala Muhammad. Ya Rabbi bil. Ayo maju. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al maulaya sholli lim daiman ala habib khairil halqi huwal habib turja syafa likulli haw ya Rabbi bil waghfir maula li wasallim ala habib huwal habib sallallahu rabbuna Ahmad Sayyidin wa ala Shalala Muhammad. Jazakumullah ahsanal jaza yang sudah mengikhlaskan hartanya untuk disedekahkan pada sore hari ini, langsung masuk surga bighairi hisab. Amin. Yang belum berkesempatan ditunda sampai mau dan menyerahkan nanti. Amin. Wis kabeh swarga. Amin. Jamaah rahimakumullah, memang kalau kesadaran sedekah itu kadang-kadang nggak melihat status sosial, Pak. Saya pernah Jumatan itu di samping saya orang pakai kaos oblong, di sampingnya lagi pakai jas. Pas kaleng bergerak di depan yang pakai jas, lolos Pak, nggak berhenti.
Justru di depan yang pakai kaos oblong, saya lihat lama karena memasukkan nggak 1 lembar, 5 lembar merah semua Pak. 500. Kaget saya. Wih, apa pekerjaan orang ini? Sedekah Jumat aja 500. Begitu bergeser ke depan saya, kayak tombol izin saya masuk ke 10.000 Pak. Saya penasaran, ini orang apa pekerjaannya? Pakai kaos oblong kok 500.000. Setelah sholat saya tanya, Pak, apa pekerjaan Bapak kok sedekahnya sampai 500.000? Pak, saya ini kan cuma kuli angkut di pasar. Ini tadi kan ada uang jatuh, saya ambil, saya masukkan. Mendengar uang jatuh, yang pakai jas, loh itu punya saya Kak. Ya sudah kadung masuk Pak, masuk harus ditarik lah. Jadi sedekah itu kadang-kadang harus terpaksa juga. Insya Allah yang punya duit 500 itu ya masuk surga, itu aja lah Pak. Makanya ya sedekah itu ya kadang-kadang harus dipaksa. Nah, saya yakin pesantren ini adalah contoh terbaik dari kemandirian bangsa. Mereka tidak pernah mengeluh sekalipun ada istilah krisis. Apa itu krisis moneter, apa itu krisis energi, mereka tidak pernah mengeluh. Karena apa? Karena santri punya jimat Pak. Jimat. Apa jimatnya santri? Optimisme. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Itu yang dipercaya santri. Hari esok harus lebih baik dibanding minal ula, hari ini. Ini namanya optimisme. Kenapa santri punya sifat optimis bahwa besok mesti lebih baik, besok pasti aja matahari terbit? Karena santri percaya innallaha inda dzonni. Gusti Allah itu tergantung rencana kita loh ya, tergantung asumsi kita loh ya, tergantung persepsi kita. Kalau kita lihat dunia cerah, cerah. Kalau kita dunia harapan, penuh harapan, cerah, cerah. Tapi kalau dunia itu sudah langit di atas kepala, alis mulai tempuk, wis mangan gak enak. Itu bukan ideologi santri. Santri itu kemana-mana guyu, ngaji juga guyon. Ada sentilan-sentilan guyon. Sampai ketika ditanya, santri, kenapa kamu pakai sarung? Dia jawab, sarung ini cocok dengan politik modern. Kenapa? Karena sarung ini adalah identitas demokrasi. Loh kok begitu? Iya, penduduk di dalam sarung bergerak bebas. Wih, Masya Allah. Coba pakai celana kayak Pak Polisi itu, wah penduduknya sembunyi terus. Iya. Kalau sarung bebas, makanya rata-rata nanya Pak Yai itu banyak. Lagi butuh karena buka. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, saya dulu itu pernah santri itu kan ya, pesantren itu kan Masya Allah keras. Aturan-aturan takzirnya itu keras Pak. Kalau ada hukuman tuh, hukumannya keras. Satu saat ada santri itu pacaran Pak. Dipanggil ke kantor, weh kamu kok pacaran Nak? Walah Pak Yai, cuma mata ketemu mata. Enak, dilepas. Besoknya lagi ketahuan demek-demekan, bawa ke kantor. Kamu itu gak boleh pacar, kok pacar? Walah Pak Yai, mau naruh kulit ketemu kulit. Loh Pak Yainya menghukumnya ya sederhana. Santrinya digundul, diambilkan kulit durian Pak, digosok. Aduh Pak Yai, sakit Pak Yai. Halah, kulit ketemu kulit lagi. Iya, kulit durian kalau gundul Pak, ya melicet tapi ya goyo Pak umpamanya dia. Ya inilah gaya santri Pak, saya santri. Makanya kiai-kiai dulu tuh berjenggot. Kalau sekarang jenggot tuh kalau Pak Polisi kan agak-agak mencurigai, ini jelas terorisme kan gitu ya. Kalau di dunia pesantren jenggot ini juga guyonan Pak, bukan sesuatu yang sifatnya bagaimana gitu loh. Pertama saya meyakini jenggot itu untuk penguatan stamina Pak. Kalau tanpa jenggot paling seminggu bisa. Kalau pakai jenggot bisa 7 kali Pak. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi ini bukan identitas teroris, bukan. Ini identitas orang kuat. Orang kuat. Oh, saya pernah khutbah di satu tempat. Wah, jamaah itu ada yang mandeng terus gitu. Delok tuh, sampai berkaca-kaca. Saya merasa tersanjung. Wah, ini jelas isi khutbah saya menarik, kira-kira gitu. Begitu turun selesai saya dekati, loh Pak, sama yang tadi ngeliatin terus ke saya, apa ada yang mengagumkan gitu, berkesan gitu. Lu Pak, saya tadi ngeliat Bapak berapi-api, kelingan wedus saya yang hilang itu. Jadi guyonannya sederhana saja. Jadi kalau ditanya Pak Polisi, itu teroris? Bukan, ini persoalannya ya podo karo sing digawe korban semuanya. Jadi istilahnya sederhana, nggak pernah dunia itu dilihat secara serius, karena santri itu melihat dunia itu mataun hulur lahbun walahun. Ayo sama dulu, dunia itu permainan. Di dunia itu serius hanya untuk tiga. Pertama, ngitung duit, serius. Gak serius, wah bubar ya. Yang kedua, ngumpuli bojo, serius. Enak bojo keliwat gagal. Nah, yang ketiga, ngadep sing kuwasa, serius Pak. Lainnya mataul, ya sekedar permainan, kadang kalah, kadang menang, kadang untung, kadang rugi. Tapi santri karena optimis, 10 kali jatuh, santri yakin 11 kali bangkit. 10 kali bangkit, jatuh 11 kali bangkit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bangga menjadi warga Waikanan karena tersebut sebagai ashabul yamin yang masuk surga bi ghairi hisab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa ajaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism la tada'ni dhanban illa ghafarta ya arhamar rahimin wa la hamman illa farajta wa la hajata laka tardaha illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha min ulama'ika salihin wa min ibadikal mu'minin wa min husnil khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.